Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil observasi analisis penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal usaha di BMT Al-Amin Kudus. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Agus Hasan, NIM 52. Terus lanjut ke yang pertama, Mbak Yus. Perkenalkan, nama saya Yusratun, NIM 62. Perkenalkan, nama saya Nurul Isni Musyarofa, NIM 43. Perkenalkan, nama saya Najwa Lutfiana, NIM 74. Perkenalkan, nama saya Nadia Rohmatullah, NIM 55. Perkenalkan, nama saya Nadia Rohmatullah, NIM 68. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakam, NIM 75. Nama saya Muhammad Rasul Latif, NIM 40. Nama saya Ali Ma'ruf, NIM 7. NIM 57. Langsung kita lanjut materinya. Berikut saya akan presentasikan tentang latar belakang BMT Al-Amin, yaitu yang pertama, BMT Al-Amin itu lembaga keuangan yang beroperasi tanpa adanya bunga. Kenapa tidak ada sistem bunga? Karena dalam Islam tidak diperbolehkannya adanya riba. Selanjutnya, BMT Al-Amin juga berfungsi sebagai lembaga yang menghubungkan antara pihak yang mempunyai dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Melalui peran ini, dana yang berlebihan itu bisa disalurkan atau dialirkan kepada pihak yang membutuhkan. Nah, karena di BMT ini tidak ada sistem bunga, maka diganti dengan menggunakan instrumen bagi hasil atau profit and loss sharing. Nah, melalui mekanisme ini ada keuntungan maupun kerugian yang ditanggung oleh kedua belah pihak. Karena itu, semua pihak yang terlibat dalam kasus itu akan memperhatikan perkembangan usaha atau penurunan dalam usaha tersebut. Selanjutnya yaitu membahas tentang mudharabah. Mudharabah itu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan yang mengelola dana untuk menjalankan suatu usaha. Dalam kerjasama yang melibatkan pemilik modal dan pemilik usaha, akad mudharabah itu memerlukan keseimbangan agar terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya saya akan membacakan tentang tujuan. Yang pertama yaitu tujuannya untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah melalui mekanisme syariah yang meliputi pemenuhan rukun dan syarat akad, kesepakatan bagi hasil antara lembaga dan pengelola usaha. Yang kedua adalah untuk mengetahui ketentuan dan persyaratan pengajuan pembiayaan dalam akad mudharabah ini di BMT Al-Amin Sejahtera Kudus. Yang nomor 3 yaitu untuk mengetahui tata cara dan prosedur pengajuan pembiayaan dalam akad mudharabah di BMT Al-Amin Kudus. Nah, yang nomor 4 itu mengetahui bagaimana penerapan standar operation prosedur atau SOP dalam akad mudharabah ini. Yang nomor 5 untuk mengetahui apa saja tahap dalam proses pelaksanaan akad mudharabah pada produk pembiayaan di BMT Al-Amin. Nomor 6 yaitu yang terakhir untuk memastikan bahwa akad mudharabah ini tuh sesuai nggak sih dalam syariat Islam, dalam prinsip syariah. Dalam produk pembiayaan dirancang berdasarkan konsep bagi hasil dan seluruh proses operasionalnya itu diawasi agar tetap mengikuti dengan syariah. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang manfaat. Hasil observasi ini tuh dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen resiko, strategi pemasaran, inovasi produk, serta efisien operasional dan membantu meningkatkan pemahaman tentang fungsi keunggulan dan mekanisme operasional bank syariah. Nah, dengan meningkatkan kualitas perbankan syariah ini di BMT Al-Amin, manfaatnya dapat dirasakan dalam peningkatan akses keuangan, pembiayaan usaha, dan kesejahteraan masyarakat. Data dari BMT Al-Amin. Profil KS PPS BMT Al-Amin Sejahtera Kudus. Alamat Jalan Raya Kudus, Ngembalrejo, Kudus. Visi, misi, dan tujuan. Visi itu menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, sehat, dan profesional, serta bermanfaat terhadap perkembangan ekonomi. Misi memberikan mutu layanan yang baik, amanah, profesional, dan resiko yang minimal.
meningkatkan peran pemberdayaan ekonomi masyarakat, membantu dan memberikan solusi kepada usaha kecil menengah dalam memecahkan permasalahan-permasalahannya. Tujuan itu mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip syariah, mengembangkan lembaga dan bisnis kelompok usaha kecil menengah, mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis anggota, calon anggota, dan masyarakat umum. Sejarah berdirinya BMT Al-Amin Sejahtera Kudus. Pada awalnya, BMT Al-Amin merupakan sekumpulan beberapa tokoh masyarakat yang berkumpul untuk memberikan ekonomi umat. Mereka berasal dari berbagai organisasi Islam dan kepemudaan, bahkan dari para aktivis masjid dan musola di desa Ngembalrejo. Mereka sepakat untuk membuat sebuah lembaga yang dapat bermanfaat bagi ekonomi umat. Berlanjutnya pertemuan-pertemuan itu, akhirnya mereka sepakat mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah yang berbentuk Baitul Mal Wat Tamwil BMT dan berbadan hukum koperasi. Masa pendiriannya itu tanggal 21 Agustus tahun 2000. Sudah terbentuk susunan pengurus. Yang pertama kali dengan susunan pengurus sebagai berikut: Suryadi SD BSC sebagai ketua, Zufar sebagai sekretaris, Haji Zainal Anwar SPD sebagai bendahara, Bambang Rasmanto badan pemeriksa, dan lain-lain. Masa perkembangan itu pada tanggal 9 Maret 2001 melakukan selamatan dalam rangka menyambut awal pembukaan kantor BMT Al-Amin tanggal 12 Maret 2001, sehingga pada tanggal 12 Maret 2001 ditetapkan sebagai hari jadi BMT Al-Amin, walaupun dana yang terkumpul mencapai 3,5 juta. Namun demikian, sudah banyak anggota yang siap untuk menambah permodalan walaupun dengan cara mengangsur, sehingga pada bulan April 2001 modal bertambah menjadi 9 juta dan pada bulan Mei 2001 mencapai 13 juta. Struktur anggota, struktur keorganisasian dan kepengurusan KS PPS BMT Al-Amin Sejahtera Kudus: Haji Faktur Rozak SE sebagai ketua, Haji Abdul Fatih SE sebagai wakil ketua, Zufar sebagai sekretaris, Dr. Hasyim Mahmudi sebagai bendahara. Badan pengawas: Dr. Haji Farhan MPD sebagai ketua, Dr. Haji Dalhin sebagai anggota, Dr. Suryanto sebagai anggota. Dewan Pengawas Syariah: Dr. Kiai Haji Mahlail Syakur SF MAG sebagai ketua, Alfa Syahriar LC MSY sebagai anggota. Produk-produk KS PPS BMT Al-Amin Sejahtera Kudus itu ada 2, simpanan dan pembiayaan. Simpanan itu ada 4. 1. Simpanan Al-Amin, simpanan Al-Amin Junior, simpanan Korban, simpanan Al-Amin Berjangka. Pembiayaan itu ada 4: mudorobah, murobahah, Qardul Hasan, dan musyarakah. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita harus paham dulu konsep dasar dan mekanisme umum pembiayaan modal usaha dengan akad mudorobah di KS PPS BMT Al-Amin Sejahtera Kudus. Pembahasan ini penting sebagai dasar sebelum kita masuk ke penjelasan tentang syarat, SOP, sampai analisis praktik lapangannya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus paham dulu mengenai apa itu akad mudorobah. Secara umum, akad mudorobah adalah akad kerjasama antara pemilik modal atau sohibul mal dengan pengelola usaha atau mudorib. Nah, dalam hal ini BMT itu sebagai
pemilik modal yang menyediakan dana, sementara pengelola itu menjalankan usaha secara profesional. Nah, keuntungannya kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal, sedangkan kerugian finansial menjadi tanggung jawab pemilik modal, dengan catatan bahwa kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian dari pengelola. Yang kedua, aturan dan landasan syariahnya di Indonesia. Akad mudharabah itu diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000. Beberapa poin utamanya yaitu: 1. Modal itu harus jelas di awal dan digunakan untuk usaha yang halal dan produktif. Yang kedua, pihak-pihak dalam akad itu harus jelas secara hukum. Yang ketiga, nisbah bagi hasil itu ditetapkan secara transparan sejak awal, serta adanya mekanisme pemantauan agar dana itu digunakan benar-benar sesuai dengan tujuan usahanya. Selain itu, regulasi dalam koperasi syariah itu menekankan prinsip amanah, transparansi, dan pembagian resiko yang proporsional sebagai dasar hubungan antara BMT dengan anggotanya. Yang ketiga, posisi akad mudharabah dalam produk pembiayaan modal usaha di BMT Al-Amin Sejahtera Kudus. Pembiayaan mudharabah itu memiliki posisi yang strategis karena apa? Karena menawarkan solusi bagi anggota yang memiliki usaha namun kekurangan modal. Berbeda dengan akad musyarakah, akad mudharabah ini menempatkan tanggung jawab modal sepenuhnya pada lembaga, sehingga lebih cocok untuk usaha mikro hingga kecil. Keunggulannya adalah fleksibilitas penentuan nisbah itu disesuaikan dengan potensi usaha dan kondisi anggotanya. Jadi yang dibagi itu adalah hasil presentasi hasil usahanya, bukan angka nominal atau tetap. Yang keempat, struktur kelembagaan dalam pengelolaan pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Al-Amin Sejahtera Kudus itu didukung oleh struktur organisasi yang jelas. Yang pertama, ada unit pembiayaan yang merancang kebijakan dan memastikan kepatuhan syariah. Yang kedua, ada akun officer yang menjadi penghubung dengan anggota, melakukan verifikasi awal serta survei kelayakan. Yang ketiga, ada komite pembiayaan yang mengambil keputusan persetujuan. Sementara bagian manajemen yang kemudian mengawasi keseluruhan agar proses itu sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah. Keterlibatan tiap bagian ini memastikan bahwa akad itu berjalan amanah dan terukur dan sesuai dengan pedoman DSN MUI. Secara garis besarnya, alur kerja pembiayaan mudharabah di BMT Al-Amin itu meliputi: yang pertama, pengajuan permohonan oleh anggota beserta dokumen pendukung. Yang kedua, ada verifikasi awal dan survei lapangan oleh akun officer. Yang ketiga, ada analis kelayakan usaha oleh unit pembiayaan. Yang keempat, ada persetujuan komite pembiayaan berdasarkan hasil analisis. Yang kelima, ada pencairan dana dan pendampingan usaha. Yang keenam, ada monitoring secara berkala serta pencatatan bagi hasil berdasarkan kesepakatan awal. Dengan memahami konsep dan mekanisme dasar ini, kita bisa melihat bagaimana pembiayaan mudharabah itu berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi anggotanya. Oke, materi selanjutnya yaitu ada ketentuan persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah modal usaha di KSPPS BMT Al-Amin Kudus. Nah, yang pertama yaitu ada syarat keanggotaan dan dokumen yang diperlukan. Nah, pertamanya kalau ada seseorang yang ingin mendaftar menjadi anggota di BMT itu pertamanya kan harus membuat permohonan dulu. Nah, permohonan itu nanti ditujukan kepada BMT. Nah, kalau kita mau mendapatkan pembiayaan dari BMT Al-Amin Kudus ini, kita harus mendaftar dulu jadi anggotanya, baru nanti bisa dapat pembiayaan. Nah, dokumen apa saja sih yang diperlukan? Yang pertama yaitu ada KTP. Nah, KTP-nya ini itu bisa KTP-nya suami istri, jadi ada dua ya. Terus yang selanjutnya yaitu ada fotokopi kartu keluarga. Nah, yang ketiga itu ada fotokopi surat nikah, itu bagi yang sudah menikah. Nah, kalau belum menikah itu ada surat persetujuan dari orang tua, itu yang belum menikah. Terus yang selanjutnya untuk keperluan penilaian usaha itu ada laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir. Ini untuk menentukan lah ya kira-kira kayak usahanya tuh kayak gimana sih. Jadi kita di BMT itu melihat dulu gimana perhitungan hasil usahanya, itu juga untuk menentukan proyeksinya gimana nanti ketika ingin mengajukan labanya, terus nanti bagi hasilnya gimana. Jadi kan ini jelas ya, soalnya kita di pihak BMT itu udah tahu gimana
pengeluaran dan juga pemasukannya. Nah, yang selanjutnya itu ada usahanya itu minimal harus berjalan sudah 1 tahun. Nah, kalau belum punya usaha atau belum berjalan selama 1 tahun itu nggak boleh, karena pihak BMT juga nggak bisa menilai kira-kira gimana sih dia menjalankan usahanya, itu kan tidak bisa dilihat ya. Nah, maka dari itu BMT itu menetapkan suatu aturan bahwa minimal usahanya itu harus sudah berjalan selama 1 tahun. Nah, mungkin ada beberapa anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, terus dia cuma bilang kalau dia akan membuat satu usaha. Nah, biasanya pihak BMT itu tidak akan menyetujui, karena pihak BMT itu sudah menentukan bahwa harus punya usaha dulu baru nanti mengajukan suatu pembiayaan di KSPPS BMT Al-Amin Kudus. Nah, yang selanjutnya itu ada dokumen jaminan. Nah, biasanya ya ada beberapa jaminan yang harus disertakan ya. Biasanya itu contohnya kayak jaminan fotokopi sertifikat kayak tanah, terus kayak motor. Nah, tanahnya itu biasanya berupa SHM atau enggak kayak surat yang SHGB kayak gitu. Nah, itu kan untuk perorangan anggotanya. Nah, kalau untuk suatu badan usaha itu ada beberapa dokumen lagi yang harus ditambahi, seperti kayak NPWP, terus yang selanjutnya ada TDP atau tanda daftar perusahaan, terus ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Nah, ini tuh beberapa dokumen ini harus benar-benar dilengkapi agar kita pas mengajukan pembiayaan di BMT itu mudah ya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu calon anggota juga harus mau disurvei. Nah, biasanya BMT itu akan datanglah ke mendatangi usahanya atau alamatnya si pengaju permohonan anggota ini. Nah, kita biar pihak BMT itu biar tahu juga gimana sih di lapangannya, gimana usahanya berjalan kayak gitu. Jadi setiap anggota itu harus mau ketika dia mau disurvei. Jadi semuanya harus disurvei dulu baru nanti pihak BMT akan menentukan gimana. Terus yang selanjutnya itu ada ketentuan nominal dan juga pembiayaan, jangka waktu, batas plafon, dan juga jenis usaha yang diterima. Nah, jenis usaha yang diterima itu biasanya emang usaha kecil-kecilan ya, kayak biasanya itu kayak yang dijelaskan kemarin dari hasil penelitian itu ada beberapa kayak toko kelontong kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada jangka waktu. Nah, jangka waktu yang diberikan oleh BMT Al-Amin Kudus itu selama 36 bulan atau 3 tahun lah gampangnya, itu untuk suatu anggota untuk melunasi pembiayaannya kayak gitu. Nah, batas plafonnya kalau dari pihak BMT Al-Amin maksimal itu ada 200 juta rupiah, itu batas plafonnya yang diberikan oleh BMT Al-Amin. Nah, kadang kan ada beberapa anggota yang dia itu mengajukan suatu pembiayaan, misal dia ingin 100 juta, tapi kan ada beberapa penilaian tersendiri dari pihak BMT, jadi nggak semua yang diajukan oleh pihak pemohon itu disetujui. Soalnya dari pihak keuangan atau dari pihak di pihak BMT itu kadang memang nggak menyetujui itu, apalagi kalau terkadang malah dokumennya nggak lengkap kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada prinsip kehati-hatian atau 5C dalam penilaian awal. Nah, 5C itu yaitu karakter, capacity, capital condition, dan juga kolateral, yaitu karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan juga jaminan. Nah, tapi di BMT Al-Amin ini yang paling diutamakan itu seperti karakter, kapasitas, dan juga jaminan apa yang dibuat. Terus yang selanjutnya itu aspek karakter ya, yang pertama dipentingkan oleh BMT Al-Amin. Nah, karakter ini kan memang krusial banget ya kayak di BMT itu. Nah, pihak BMT biasanya itu mendatangi suatu usahanya terus menanyakan nih kepada kayak tetangganya, gimana sih orang ini ketika dia diajak kerjasama, terus usahanya kayak gimana, itu semua nanti tercatat jelas. Jadi pihak BMT nggak cuma tanya ke perorangan anggotanya, nggak cuma menganalisis usahanya kayak gimana, tapi juga kayak tanya kepada tetangga-tetangganya juga. Jadi kan ini ada penilaian tersendiri, jadi nggak cuma penilaian ke personalnya aja, tapi ke lingkungannya kayak gimana sih kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada aspek kapasitas. Nah, jadi ini kan tadi kan seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan, ada beberapa di BMT itu meminta 3 bulan terakhir kayak perhitungan hasil usahanya kayak gimana. Nah, itu kan untuk
melihat ya kapasitas dari usaha ini tuh gimana kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada jaminan yang dinilai itu kan ada jaminan legalitasnya, kayak ini jaminannya kan harus asli, harus fotokopinya juga harus jelas. Nanti biasanya pihak BMT juga menilai ya kayak gimana sih emang ini jaminannya emang asli atau enggak, nanti ada survei tersendiri dari situ. Nah yang paling krusial ini kan karakter tadi. Nah kalau semisal jaminannya bagus, terus kapasitasnya juga oke, tapi ternyata dilihat dari karakternya kok orang ini nggak bagus, ya pihak BMT nggak bakal ngasih pembiayaan juga. Soalnya karakter ini kan emang penting untuk suatu pembiayaan, di mana pembiayaan model usaha bagi anggota dan juga BMT ini kan suatu kepercayaan juga. Kalau jaminannya bagus banget tapi ternyata kok karakternya jelek, itu kan nggak bisa, tetap pihak BMT nggak akan mau ngasih pembiayaan ke anggota yang seperti itu. Soalnya karakter ini emang penting banget, daripada nanti ada apa-apa atau mengalami kerugian kan mending hati-hati aja dari pihak BMT kayak gitu. Itu aja dari penjelasan saya, mungkin akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu prosedur cara pengajuan akad mundur ubah ke BMT Al-Amin. Yang pertama itu dari calon nasabah mendatangani ke kantor, lalu menemui yaitu yang namanya AO, akun officer, yaitu akun officer itu petugas yang berhubungan langsung dengan calon nasabah tadi. Nah, tugas utamanya itu bersifat frontliner sekaligus pengawas lapangan. Nah, itu pertama dari akun officer tadi ditemui oleh calon nasabah itu menjelaskan bagaimana konsep bagi hasil mundur ubah di BMT Al-Amin. Lalu yang kedua prosesnya itu dari calon nasabah tadi dimintai untuk mengisi formulir permohonan dari BMT tadi dan mengumpulkan berkas administrasi. Setelah pengumpulan administrasi lengkap, berkas lengkap, akun officer tadi melakukan survei lapangan untuk memverifikasi data dan menilai kelayakan usaha dari calon nasabah. Lanjut, tahap berikutnya itu setelah akun officer tadi mensurvei hasilnya itu bagaimana, kemudian itu dianalisis oleh unit support. Apa itu unit support? Unit support yaitu termasuk bagian internal dari BMT yang melakukan analisis kelayakan usaha dan resiko pembiayaan. Mereka dari unit support itu tidak berhubungan langsung dengan calon nasabah tadi. Nah, unit support itu tugasnya menilai potensi keuntungan, kemampuan pengelolaan usahanya dari calon nasabah tadi, dan melihat resiko. Nah, unit support itu membuat rekomendasi yang dibawa ke rapat komit pembiayaan. Nah, dalam rapat komit pembiayaan itu terdiri dari yang pertama manajer, lalu yang kedua kepala pembiayaan dan akun officer tadi. Nah, dalam rapat itu diputuskan bahwa apakah dari calon nasabah tadi permohonannya itu disetujui, ditunda ataupun ditolak. Lanjut, apabila dari pengajuan permohonan dari calon nasabah tadi disetujui, maka dari calon nasabah tadi dipanggil kembali untuk kembali ke kantor untuk guna perlu untuk menandatangani akad mundur ubah, lalu juga termasuk penjelasan mengenai nisbah bagi hasil, jangka waktu, dan mekanisme pengembalian dana gitu. Nah, setelah akad ditandatangani, dana dicairkan,
dari pihak BMT yaitu petugas akun officer tadi tetap melakukan monitoring rutin untuk memastikan penggunaan dana tersebut itu sesuai dengan tujuan dan untuk memantau perkembangan usaha itu. Nah, secara keseluruhannya itu proses ini itu menekankan bahwa yang melakukan bahwa bersama antara nasabah dan BMT Al-Amin itu benar-benar menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap tahap pembiayaan. Nah, kurang lebihnya begitu. Yang selanjutnya yaitu SOP akad mudharabah di KSPPS BMT Al-Amin Kudus. Nah, SOP akad mudharabah di KSPPS BMT Al-Amin Kudus itu mengatur secara rinci langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses pembiayaan modal usaha, dan prosedurnya juga dimulai dari pihak yang mengajukan kebutuhan dana dengan menjelaskan tujuan modal serta menyertakan data usaha lengkap seperti laporan rugi laba, neraca, atau cash flow yang akurat. Dan selanjutnya itu ada akun officer atau AO melakukan analisis bisnis secara kualitatif dan kuantitatif. Dan sementara itu unit administrasi melakukan verifikasi yuridis, kelengkapan perizinan, dan kelayakan jaminan. Hasil pemeriksaan tersebutlah yang akan menjadi bahan pertimbangan oleh komite pembiayaan dalam memberikan keputusan layak atau tidaknya dalam pembiayaan tersebut. Nah, jika disetujui, akun officer ini akan mengirimkan surat persetujuan. Kemudian nasabah mempersiapkan dokumen akadnya yang akan diproses oleh administrasi sebelum akad tersebut ditandatangani bersama. Dan setelah akad tersebut, nasabah mengajukan surat permohonan pencairan dana yang kemudian dicairkan oleh pihak BMT dengan bukti tanda terima di tangan nasabah. AO itu bertugas sebagai memantau perkembangan usaha selama masa pembiayaan, dan nasabah wajib membayar bagi hasil serta pelunasan pokok sesuai kesepakatan. Terus dari hasil wawancara dengan manajer BMT Al-Amin Kudus kemarin itu, bahwasanya pelaksanaan SOP tersebut sudah diterapkan secara umum dalam praktik lapangan, namun dengan sejumlah penyesuaian dan fleksibilitas. Terus prosedur yang tertulis secara formal di SOP dijadikan acuan utama, namun dalam kenyataannya itu proses pembiayaan dapat dilakukan secara lebih cepat. Contohnya itu seperti pencairan dana bisa berlangsung hanya dalam 1 jam apabila seluruh persyaratan itu sudah dilengkapi oleh nasabah. Terus negosiasi mengenai nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, serta waktu pencairan sering dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasabah. Dari proses pengajuan pembiayaan tersebut berjalan dengan santai dan tidak kaku, menyesuaikan kesiapan nasabah dan situasi lapangan, termasuk saat survei lapangan dan penjadwalan pertemuan. Dan penerapan ini memperlihatkan bahwasanya adaptasi SOP terhadap realitas operasional demi kenyamanan dan kelancaran pelayanan. Dari pihak BMT Al-Amin itu sendiri itu sudah berupaya dalam menagih angsurannya setiap nasabah secara baik dan sopan, dengan memberikan kemudahan bagi nasabah yang tidak sempat datang langsung ke kantor guna untuk membayar secara langsung. Maka dari itu karyawan akan mengambil dengan cara datang langsung ke rumah atau ke tempat usahanya, dan sesuai dengan prinsip syariah Islam dan berlandaskan koperasi, yaitu menerapkan sistem kekeluargaan dan tolong-menolong antar umat. Maka dalam beberapa kesempatan nasabah diberikan keringanan untuk melunasi hutangnya dengan memperpanjang kontrak atau diberikannya waktu tambahan kepada nasabah untuk mengembalikan pinjaman.
Dan jika dibandingkan, teori SOP ini itu menekankan bahwa prosedur itu berurutan dan formal, mulai dari pengajuan lengkap, analisis mendalam, keputusan komite, hingga akad dan pencairannya. Dan sedangkan dari praktik aktual menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah tersebut tetap dijalankan, waktu dan tahapan bisa dipercepat dan disesuaikan berdasarkan kondisi dari nasabahnya. Fleksibilitas ini juga diakui oleh pihak manajemen BMT sebagai kebutuhan untuk memberi pelayanan terbaik untuk anggotanya. Dan dengan demikian itu antara teori dan praktik terdapat keseimbangan antara kepatuhan pada prosedur dengan adaptasi dalam proses agar lebih efisien. Dari identifikasi bagian SOP yang dijalankan penuh meliputi penyampaian tujuan pengajuan dan dokumen lengkap oleh nasabah, analisis akun official atau AO ini, dan verifikasi administrasi, keputusan komite pembiayaan, serta penandatanganan akad dan monitoring usaha. Sedangkan bagian yang disesuaikan yaitu kecepatan pencairan dana, negosiasi nisbah bagi hasil dan angsuran, serta fleksibilitas waktu survei dan proses administrasi agar dapat melayani kebutuhan nasabah lebih cepat dan praktis sesuai kondisi lapangannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa SOP akad mudharabah di KS PPS BMT Al-Amin Kudus ini telah diterapkan dengan baik sesuai pedoman formal, namun implementasinya itu bersifat dinamis dan adaptif di lapangan guna untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah serta situasi yang berkembang. Dalam hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara kepatuhan pada standar operasional dengan pendekatan pelayanan yang responsif dan humanis. Proses pelaksanaan akad mudharabah di KS PPS BMT Al-Amin Kudus. Yang pertama yaitu ada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, dalam akad mudharabah ada sebagai pihak yang terlibat. Yang pihak pertama yaitu pihak pemodal yaitu BMT sendiri. Terus yang kedua adalah pihak yang kedua yaitu sebagai mudharib atau yang melakukan nasabah. Terus biasanya ada salah satu juga dari pihak tersebut yaitu ahli waris untuk menandatangani perjanjian tersebut. Terus yang kedua yaitu masalah isi akad dan permasalahan dalam kata hutang. Di dalam akad pernyataan bahwa para pihak menanggung hutang pada BMT ini sebenarnya kurang tepat aslinya kalau dikaitkan dengan akad mudharabah, karena dalam aturan PAS tidak ada istilah hutang dalam konteks mudharabah. Yang seharusnya dicantumkan hanyalah pernyataan bahwa kedua belah pihak sepakat melakukan akad mudharabah sesuai dengan ketentuan syariah. Terus yang ketiga, membahas dari pasal 1 masalah penentuan nisbah bagi hasil. Di pasal 1 BMT mencantumkan info penting seperti jumlah pembiayaan, jangka waktu, tabungan amanah, dan sebagainya. Masalah muncul pada bagian bagi hasil karena BMT menggunakan nominal tetap, padahal nisbah seharusnya menggunakan persentase. Keuntungan baru diketahui setelah usaha berjalan, jadi pembagian harus berdasarkan keuntungan atau persentase. Begitu penjelasannya. Lanjut dengan pasal 2 yang membahas pembiayaan. Pasal 2 menjelaskan biaya administrasi. Ini sudah sesuai dengan aturan selama biaya itu diberitahukan pada nasabah sebelum akad ditandatangani. Terus pasal ketiga yang membahas pengawasan usaha pada akad BMT merujuk pada pasal 11 dalam aturan PAS. Namun ada bagian yang tidak sinkron. Pengawasan seharusnya dilakukan sebatas pada hal-hal yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai. Selanjutnya ada pasal 5
penyelesaian masalah. Jika nasabah BMT memberi 3 kali peringatan bahwa tidak ada tindak lanjut, lalu ada nadar infak 1% dari penyitaan jaminan, dan terakhir yaitu ada arbitrase syariah. Implementasi pembiayaan mudharabah di BMT Al-Amin Kudus. Sebelumnya kita akan bahas tentang akad mudharabah sendiri. Akad mudharabah itu kan kerjasama antara sohibul mal dengan pengelola usaha. Kerjasama ini itu dalam kerjasama ini itu semua keuntungan itu sudah dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada antara pihak sohibul mal dan juga pengelola usaha. Namun jika terjadi kerugian itu maka pemilik modal yang menanggungnya, tapi selama bukan karena kesalahan pengelola usaha. Dalam akad ini itu harus ada prinsip-prinsip penting. Yang pertama itu adanya ijab kabul, terus yang kedua adanya pengelola usaha. Dalam penelitian yang dilakukan di BMT Al-Amin Kudus itu mereka itu sudah menerapkan akad mudharabah dengan sangat baik. Dalam hal ini akad mudharabah itu dilakukan dengan kesepakatan secara tertulis yang menjadikan semua hal itu yang sudah menjelaskan semua hal itu seperti jumlah model, terus ada jangka waktunya, terus ada nisbah, terus agar tidak ada kebingungan atau kesalahpahaman di kemudian hari. Terus ada hal tadi kan sudah dijelaskan bahwa BMT Al-Amin Kudus itu sudah menerapkan akad mudharabah dengan baik. Namun ada hal yang perlu diperbaiki dalam hal itu. Dalam pelaksanaannya, yakni masalah pencatatan keuangan dari para pengelola usaha, terutama pada usaha mikro, masih perlu diperbaiki. Secara keseluruhan itu BMT Al-Amin Kudus itu berusaha untuk menjalankan prinsip keadilan dan amanah dengan transparansi. Mereka juga berusaha dengan baik untuk menjalankannya. Namun mereka harus lebih aktif dalam membantu para nasabah untuk mengembangkan usaha mereka untuk menjadi lebih baik. Baik, dan selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penerapan akad mudharabah di KSPPS BMT Al-Amin Sejahtera Kudus pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, hal ini terlihat dari kejelasan akad, modal, jangka waktu, dan nisbah bagi hasil dituangkan secara tertulis, serta prosedur pembiayaan yang mengikuti SOP melalui pengajuan hingga pencairan dana. Nah, namun pelaksanaan di lapangan masih bersifat fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah. Nah, terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai standar syariah, seperti penetapan nisbah yang masih dalam bentuk nominal, bukan presentase. Nah, selain itu, monitoring usaha belum optimal karena pencatatan keuangan nasabah masih lemah. Secara keseluruhan, pembiayaan mudharabah sudah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemitraan, tetapi tetap memerlukan penyempurnaan teknis. Nah, dan saran untuk BMT Al-Amin, sarannya: 1. Perbaikan mekanisme nisbah bagi hasil agar ditetapkan dalam bentuk presentase sesuai fikih dan fatwa DSN MUI. Dan yang saran yang kedua itu ada
pendampingan usaha dan edukasi manajemen keuangan bagi nasabah khususnya pelaku usaha mikro. Dan yang ketiga, peningkatan monitoring usaha, misal itu melalui kunjungan rutin atau penggunaan teknologi informasi. Sekian, terima kasih dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.